kami akan presentasi untuk memenuhi tugas kuliah biopsikologi, dan di sini juga akan menjelaskan beberapa hal mengenai tentang apa sih itu sistem auditori. Perkenalkan, nama saya Triwahyuningsih. Perkenalkan, nama saya Arum Mustika Dewi. Saya Fitriatul Maula. Materi yang akan kita bahas ada 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada stimulus pendengaran, yang kedua ada anatomi pendengaran, yang ketiga ada mekanisme proses pendengaran, dan keempat ada kerusakan pada sistem auditori. Oke, yang pertama ada stimulus pendengaran. Manusia bisa mendengar karena adanya suara atau bunyi yang diterima oleh indera auditori, yaitu telinga. Suara sebagai stimulus berasal dari benda-benda yang bergetar, baik itu dari zat padat, cair, ataupun gas. Getaran benda akan menggetarkan partikel-partikel di udara sekitarnya. Lalu getaran yang terus-menerus akan menimbulkan gelombang suara yang akhirnya akan sampai pada telinga. Suara atau bunyi adalah molekul-molekul udara yang menstimulasi sistem auditori. Fungsi dari sistem auditori sendiri adalah untuk mempersepsikan bunyi. Umumnya manusia itu hanya bisa mendengar bunyi dengan vibrasi molekuler antara 20 sampai 20.000 putaran per detik. Nah, gelombang suara sendiri yang memiliki kompleks dapat diperinci secara sistematis menjadi serangkaian gelombang murni dengan berbagai frekuensi dan amplitudo. Nah, dan di sini ada struktur telinga. Struktur telinga ada 3 sebenarnya, yaitu diantaranya ada telinga luar atau outer ear, terus ada lagi telinga tengah atau middle ear, dan telinga dalam atau inner ear. Nah, jadi telinga luar itu ada daun telinga, dan telinga tengah ada gendam telinga, dan telinga dalamnya itu ada koklea. Ini yang paling kelihatan, maksudnya yang paling kasat mata gitu ya. Langsung aja masuk ke telinga luar. Oke, telinga luar tuh dia ada 2 macam. Yang pertama itu ada daun telinga atau biasa disebut pina, di mana daun telinga ini setiap orang itu berbeda-beda variasinya. Kan ada tuh daun telinganya yang caplang, atau ada tuh yang namanya apa? Telinganya kecil gitu ya. Variasinya emang berbeda-beda setiap orang. Terus yang kedua, dia tuh memiliki fungsi untuk menentukan bunyi. Kan ada tuh yang ketika ada bunyi atau suara yang masuk, nah dia yang menentukan sebenarnya lokasi bunyinya tuh ada di mana gitu. Nah, di mana daun telinga ini tersusun dari tulang-tulang yang rawan. Tulang-tulang rawan yang tipis, elastis, tapi dia itu lentur gitu. Kita bisa gerak-gerakin telinga kita kan. Ya, kayak contohnya kayak yang digoyang-goyangin gitu. Nah, terus lanjut ke telinga tengah. Jadi yang pertama tuh ada gedang telinga atau biasa disebut dengan membran, dimana ini adalah bagian yang paling sensitif. Maksudnya tuh kalau misalnya kita tuh suka mendengar dengung gitu kan, pernah tuh kita kadang telinga tuh kayak ada yang berdengung gitu kan, atau apa yang bergetar gitu loh, karena di bagian gendang telinganya. Bergetarnya si gendang telinga ini akan masuk ke tulang-tulang telinga. Nah, si gedangan yang ada di telinga ini akan diubah nantinya akan menjadi bunyi gitu. Terus nah sekarang kita lanjut ke telinga dalam atau inner ear. Di telinga dalam tuh ada koklea. Koklea bisa kita lihat. Koklea ini ya, telinga dalam tuh seperti ini. Bentuknya seperti siput gitu kan. Nah, si koklea ini dia memiliki selaput yang namanya basilar membran, di mana basilar membran ini di dalamnya adalah sel-sel selaput pendengaran. Nah, di dalam koklea ini juga ada cairan yang namanya Perlin-Pay ya. Koklea memiliki 3 saluran. Ada yang namanya skala vestibuli, habis itu ada media, dan satu lagi ada timpani. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang telinga bagian dalam.
telinga bagian dalam itu terdapat jendela oval atau oval window. Nah, oval window ini berfungsi untuk mentransfer vibrasi ke koklea. Yang kedua yaitu terdapat koklea atau rumah siput. Nah, rumah siput ini berbentuk saluran panjang yang melingkar-lingkar dengan selaput internal yang mengalir hingga hampir ke ujungnya. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat organ of Corti. Dalam organ of Corti ini juga terdapat 3 membran. Yang pertama yaitu basilar membran, tectorial membran, dan yang terakhir yaitu hair cells. Nah, masing-masing membran ini mempunyai fungsinya masing-masing. Basilar membran sendiri terletak pada selaput internal organ reseptor auditory. Kemudian hair cells merupakan reseptor auditory yang terdapat di koklea. Fungsinya yaitu untuk menangkap getaran gelombang dalam cairan koklea dan meneruskan ke sel saraf pendengaran di otak untuk diterjemahkan menjadi suara. Kemudian yang keempat yaitu saraf auditory atau saraf pendengaran. Dan yang kelima merupakan round window. Round window berfungsi untuk menyebarkan vibrasi cairan koklea, selaput elastis di dalam dinding koklea. Kemudian yang keenam yaitu terdapat vestibular system. Vestibular system ini membawa informasi tentang arah dan intensitas gerakan kepala, membantu mempertahankan keseimbangan, menjaga kepala tetap ke depan, dan yang terakhir yaitu penyesuaian gerakan mata dengan gerakan kepala. Dan yang terakhir yaitu eustachian tube atau saluran Eustachius. Nah, fungsi dari saluran Eustachius ini yaitu untuk menyeimbangkan tekanan udara dari dalam dan luar telinga. Nah, saluran Eustachius ini juga berfungsi untuk menghasilkan cairan. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian 3, yaitu mekanisme proses pendengaran. Mekanisme proses pendengaran ini yaitu pertama yaitu masuknya getaran dari benda ke telinga. Seperti yang kita ketahui, telinga adalah organ tubuh yang sangat penting. Indera pendengaran ini merupakan suatu proses yang mekanis. Telinga sendiri seperti tadi yang sudah dijelaskan, telinga terbagi menjadi 3 bagian yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan yang terakhir yaitu telinga bagian dalam. Kemudian bagaimana alur proses pendengaran dapat terjadi? Jadi, alur proses pendengaran dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi, yang pertama yaitu adanya getaran suara. Nah, getaran suara ini akan ditangkap oleh daun telinga, kemudian akan masuk dan melewati saluran pendengaran. Kemudian akan ditangkap oleh membran timpani dan melewati tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian akan diterima oleh kortil dan akan diteruskan ke lobus temporalis. Nah, yang terakhir yaitu setelah dari lobus temporalis ini, maka kita dapat mendengar suara. Kemudian kita akan masuk kepada bagaimana jalannya impuls dari telinga ke korteks auditory primer. Jadi dalam sistem auditory hanya terdapat sebuah jaringan jalur auditory yang kompleks dan tidak ada jalur utama ke korteks. Seperti dalam sistem visual yang memiliki jalur utama ke korteks, yaitu jalur retinal geniculat striatum. Jalur dalam sistem auditory ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Jadi, akson-akson dari saraf auditory akan bersinapsis di nuklei koklea.
Kemudian banyak proyeksi ke arah superior olives di kedua sisi batang otak pada level yang sama. Lalu, akson-akson neuron olivaria berproyeksi melalui lateral lemniscus ke inferior colliculi atau tempat sinapsis neuron-neuron. Selanjutnya, berproyeksi ke medial geniculate nuclei di talamus dan berproyeksi ke auditory cortex. Jika diperhatikan, dalam sistem auditory ini, sinyal-sinyal dari masing-masing telinga digabungkan di tingkat yang sangat rendah atau dalam superior olives, lalu digiring ke korteks auditory secara ipsilateral maupun kontralateral. Baik, saya Fitriatul Maula akan melanjutkan presentasi pada poin bagian kerusakan pada sistem auditori. Yang pertama adalah vertigo. Vertigo adalah bentuk kerusakan yang terjadi pada sistem auditori, tepatnya di area sistem vestibular. Vertigo ditandai dengan gejala sakit kepala di mana penderita mengalami persepsi gerakan yang tidak semestinya, biasanya seperti gerakan berputar atau melayang secara tiba-tiba. Kondisi seperti itu akan membuat penderita kehilangan keseimbangan. Vertigo ini merupakan gejala sakit kepala yang berkaitan dengan sistem saraf pada telinga dan otak. Kemudian, gejala yang ditimbulkan vertigo antara lain adalah pusing, kehilangan keseimbangan, mual dan muntah, kemudian mengeluarkan keringat berlebih, dan sakit kepala, bahkan tidak jarang disertai dengan nistagmus, yaitu gerakan mata yang tidak normal. Biasanya, kondisi ini akan timbul dan bisa berlangsung selama beberapa menit, jam, bahkan hari. Vertigo terbagi menjadi dua kelompok. A. Vertigo periferal. Jenis ini paling banyak dialami banyak orang. Penyebabnya karena adanya gangguan telinga yang fungsinya sebagai keseimbangan, seperti saat menggerakkan kepala. Bagian dalam telinga akan memberitahu di mana posisi kepala Anda berada, lalu mengirimkan sinyal ke otak untuk menjaga keseimbangan. Namun jika terdapat masalah, maka Anda akan merasakan sakit dan pusing. Hal ini mungkin karena adanya peradangan atau infeksi virus di dalam telinga. Salah satu penyebab vertigo yaitu BPPV. BPPV merupakan penyebab vertigo yang paling umum, di mana kondisi vestibuler telinga mengalami gangguan dan dipicu oleh perubahan posisi dan gerakan kepala secara tiba-tiba, seperti kepala yang tadinya tegak tiba-tiba menunduk. Para ahli menduga jika BPPV ini terjadi akibat adanya serpihan kristal karbonat, yaitu zat yang terdapat di bagian tengah telinga yang berfungsi untuk menciptakan ilusi gerak, yang lepas dari dinding saluran telinga bagian dalam. Ketika perubahan posisi kepala terjadi tiba-tiba, kristal ini akan masuk ke dalam bagian telinga yang berisi cairan keseimbangan, yang menyebabkan seseorang menjadi tidak seimbang dan terasa berputar-putar. Penyebab lainnya yaitu Meniere, di mana menyebabkan serangan vertigo yang parah. Ini bisa berlangsung sampai 24 jam. Hal ini disertai dengan gangguan pendengaran dan tinnitus, yaitu suara berdenging atau mendengung yang berasal dari telinga bagian dalam. Selain Meniere dan BPPV, bisa juga disebabkan oleh labirinitis, yaitu infeksi atau peradangan pada saluran berliku. Dari dalam telinga bisa disebabkan karena adanya virus ataupun bakteri. Contohnya saat seseorang mengalami flu. Jika seseorang terkena vertigo karena hal ini, maka akan timbul gejala lainnya seperti demam, nyeri pada telinga, ataupun muntah. Kemudian B. Vertigo sentral. Vertigo sentral terjadi akibat adanya masalah pada otak. Bagian otak yang paling berpengaruh pada kejadian ini adalah cerebellum atau otak kecil. Adapun kondisi yang menjadi penyebab vertigo yaitu seperti A. Migrain. Migrain yaitu sakit kepala sebelah disertai dengan rasa nyeri yang berdenyut dan sering dialami oleh orang yang masih muda. Kemudian multiple sclerosis, gangguan sinyal saraf pusat
otak sampai ke tulang belakang diakibatkan oleh kesalahan pada sistem kekebalan tubuh seseorang. Kemudian neuroma akustik, yaitu tumor jinak tumbuh di area vestibular. Kemudian D, stroke dan pengonsumsian obat. Cara membedakan vertigo sentral dan vertigo perifer salah satunya adalah melalui percobaan tunjuk hidung. Pada vertigo sentral, penderita disuruh untuk menunjuk jari pemeriksa dan kemudian menunjuk hidungnya selama berulang-ulang kali. Maka ia akan melakukannya dengan buruk dan terlihat adanya ataksia, yaitu pudarnya kemampuan koordinasi atas gerakan otot. Sedangkan penderita vertigo perifer dapat melakukannya secara normal. Sebagian kasus vertigo bisa sembuh tanpa pengobatan. Hal ini mungkin terjadi karena otak beradaptasi dengan perubahan pada telinga yang menyebabkannya. Adapun pengobatan khusus untuk pengobatan vertigo yaitu manuver Epley untuk menangani BPPV, obat-obatan seperti antihistamin. Namun obat ini hanya efektif dan biasanya digunakan pada jangka panjang. Kemudian terapi rehabilitasi vestibular guna membantu otak untuk beradaptasi dengan sinyal frekuensinya berkurang. Selain penanganan dari dokter ahli terapi, biasanya juga melalui pencegahan dan menghindari gerakan secara tiba-tiba. Gunakan beberapa bantal jika vertigo menyerang. Menggerakkan kepala secara perlahan, kemudian batasi mengkonsumsi garam setiap hari. Kemudian ada tuli. Tuli, siapa di sini yang masih awam dengan nama-nama tuli? Pasti semua udah pada tahu. Ya, tuli adalah ketidakmampuan manusia dalam mendengar. Namun tuli yang total hanya terjadi pada 1% dari seluruh orang yang mengalami tuli. Tuli ini biasanya diakibatkan kerusakan pada telinga bagian dalam koklea dan tuli saraf, ataupun telinga tengah, yaitu kerusakan pada osikles tuli konduktif, bukan pada struktur otaknya. Penyebab tuli saraf adalah karena hilangnya reseptor-reseptor sel rambut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.